Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat. Kembali lagi di podcast Sapa Dokter RSA bersama saya Dokter Afia. Nah, sahabat-sahabat RSA di rumah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu salah seorang apoteker di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, yaitu adalah Mbak Apoteker Novitri Wulandari, Magister Farmasi Klinis. Assalamualaikum Mbak Novi, gimana kabarnya? Dokter Afia, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat RSA, bersama dengan Mbak Novi, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang jamu. Nah, ini pasti sahabat-sahabat RSA nih di rumah udah sering ya menggunakan mungkin, atau bahkan mungkin sering membuat gitu ya. Nah, Mbak Novi bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat RSA, jamu itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, terima kasih Dokter Afia atas pertanyaannya dan kesempatannya. Jadi untuk jamu sendiri, sahabat RSA pasti sudah sering ya mengkonsumsi atau bahkan mungkin membuat sendiri. Nah, tapi untuk pengertian dari jamu sendiri itu apa sih? Nah, jamu itu adalah obat tradisional. Jadi dia bisa terbuat dari tanaman, bisa juga dari hewan atau mineral. Jadi tidak terbatas sama tanaman aja ya. Kita kan taunya selama ini mungkin dari tanaman aja. Iya, benar. Nah, sediaan jamu ini sudah digunakan secara turun-temurun, jadi untuk pengobatan. Dan itu ini ya, kental dengan kearifan lokal gitu ya Mbak ya. Jadi kayak setiap daerah tuh punya jamu-jamu khusus mungkin gitu ya. Iya, nah, selain jamu gitu ya kan, berarti tadi itu jamu itu termasuk ke dalam obat tradisional gitu ya. Obat tradisional itu selain jamu ada yang lain nggak Mbak? Iya, jadi untuk obat tradisional sendiri itu ada 3 macam Dokter Afia dan juga sahabat RSA. Jadi ada jamu itu sendiri, kemudian ada OHT atau obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Novi masing-masing pengertiannya gitu ya, obat herbal terstandar itu apa, fitofarmaka itu apa, monggo Mbak Novi. Jadi untuk bedanya, untuk jamu sendiri tadi sudah dijelaskan ya, jadi bisa dari tanaman, hewan atau mineral. Nah, dia itu masih dalam penyajiannya masih dalam bentuk tradisional, jadi dalam bentuk serbuk, bisa bentuk pil atau cairan. Nah, untuk pembuktian keamanan dan manfaatnya ini masih secara tradisional, jadi secara turun-temurun bisa dipakai berpuluh-puluh tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu sering kita jumpai ya di dalam kemasan jamu itu ada label dipercaya berkhasiat untuk mengobati bla 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 seperti itu. Jadi ada kata dipercayanya karena memang belum terbukti secara praklinis maupun secara klinis. Jadi memang masih belum secara percobaan secara ilmiah seperti itu. Kalau yang obat herbal terstandar itu gimana Mbak? Ya, jadi untuk OHT sendiri ini bedanya dari jamu, dia itu lebih modern ya dari jamu itu sendiri. Jadi untuk bahannya ini yang disajikan dari ekstrak atau dari penyarian dari tanaman. Nah, selain proses produksinya ini dengan teknologi yang lebih maju dari jamu, OHT ini juga sudah dibuktikan dengan uji praklinis. Jadi sudah ada standar untuk kandungan bahannya, standar proses pembuatannya, dan juga standar higienitas, dan juga ada uji toksisitasnya. Oh gitu, lebih modern ya daripada jamu. Terus kalau yang fitofarmaka itu gimana Mbak Novi? Nah, untuk fitofarmaka itu sendiri dokter dan sahabat RSA, jadi fitofarmaka itu yang paling tinggi dari obat tradisional. Nah, dia itu bisa disetarakan dengan obat modern. Karena ujinya ini sudah uji klinis, jadi sudah sampai ke manusia untuk uji manfaat dan uji toksisitasnya. Nah, untuk fitofarmaka sendiri di Indonesia baru ada 7 produk ya yang beredar di Indonesia. Oke. Nah, kalau dari logonya gitu ya Mbak, mungkin sahabat-sahabat RSA di rumah juga mungkin sering melihat nggak asing gitu, tapi mungkin masih bingung ini tuh logo apa sih sebenarnya, mungkin bisa dijelaskan Mbak Novi? Jadi secara umum untuk logo dari obat tradisional itu berbentuk lingkaran berwarna hijau. Nah, bedanya kalau untuk jamu bisa sahabat RSA lihat
logonya, jadi lingkaran hijau di dalamnya ada gambar daun atau tanaman. Iya. Nah, kemudian untuk OHT sama lingkaran hijau juga, tapi di dalamnya ada bentuk bintang berjumlah 3. Kemudian yang terakhir fitofarmaka lingkaran hijau juga, tapi ada cabang-cabangnya. Bisa sahabat RSA lihat ya. Oke, siap Mbak Novi. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat, mungkin sahabat RSA di rumah juga ya sering bahkan mungkin menanam gitu tanaman-tanaman. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Novi, tanaman seperti apa yang bisa dijadikan sebagai obat gitu? Ya, jadi sahabat RSA biasanya juga sering ya nanam tanaman di rumah, atau bisa kita sebut itu sebagai tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Biasanya nanam sendiri ya di rumah. Nah, untuk jenis tanamannya sendiri yang bisa digunakan sebagai obat, contohnya misalkan yang paling sering kita gunakan adalah kunyit. Jadi, kunyit, iya benar-benar. Buat masak ya. Masak juga ya. Jadi untuk kunyit itu mengandung bahan aktif bernama kurkumin. Kurkumin, iya. Jadi itu bisa digunakan untuk pencernaan atau penyakit liver. Nah, kadang juga digabung nih dok, ada kunyit asem. Iya. Nah, biasanya kita kunir asem ya. Kunir asem, iya benar-benar. Itu juga dipercaya untuk meredakan nyeri haid, karena kurkumin sendiri bisa mengeblok prostaglandin yang menyebabkan nyeri. Iya benar-benar. Contoh tanaman lain misalkan jahe juga. Nah, jahe itu bahan aktifnya gingerol, jadi dia bisa untuk menurunkan mual atau muntah. Ini biasanya ibu-ibu hamil muda ya, kalau misalnya mual-mual gitu biasanya suka punya permen jahe gitu ya, atau pas lagi di perjalanan mungkin ya Mbak ya, itu ya, juga sering juga ya. Sering. Contoh tanaman lain juga dokter adalah meniran. Tahu nggak dokter meniran? Belum pernah tahu lihat gitu. Jadi untuk meniran, kalau sahabat RSA yang biasanya tinggal di desa itu dianggap sebagai tanaman liar dokter, karena banyak tumbuh liar gitu. Nah, padahal meniran sendiri itu dia bisa berfungsi sebagai imunomodulator atau meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Nah, bahkan untuk meniran sendiri itu sudah ada produk fitofarmakanya, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini perlu juga ya pada masa sekarang ini. Iya benar-benar. Fit ya. Untuk perlu meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Oke. Nah, Mbak Novi, ini kan tadi obat dari tanaman gitu ya. Tapi gimana sih caranya atau prosesnya sehingga bisa kita mengambil manfaat atau zat aktif dari tanaman tersebut untuk dijadikan obat? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat RSA gimana caranya gitu. Ya, jadi untuk mengambil zat aktif dari tanaman itu disebut proses ekstraksi. Nah, ekstraksi itu adalah proses pengambilan bahan aktif dari campuran menggunakan pelarut yang sesuai. Jadi bisa untuk masing-masing tanaman pelarutnya bisa jadi beda, betul. Jadi teknologi ekstraksi sendiri itu menjadi kunci keberhasilan dari obat tradisional, karena memang dari beda tanaman, beda zat aktif yang akan diekstraksi itu juga menentukan proses ekstraksinya atau metode ekstraksinya itu sendiri. Jadi tidak bisa asal-asalan seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin cara pengolahannya, mungkin sekarang kita akan ngomongin tentang pengemasannya gitu ya Mbak. Nah, terkait dengan pengemasan gitu ya, ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu produk gitu ya untuk dapat dikatakan oh ini nih layak ini untuk kita konsumsi di masyarakat gitu? Ya, jadi untuk syarat kemasan obat tradisional sendiri, Badan POM sudah mempunyai aturan ya. Ini saya bawa contoh sediaan jamu. Ini bisa lihat di logonya ya di ujung. Jadi ini ada logonya tadi. Kita kan sudah belajar tadi membedakan mana jamu, mana OHT, mana fitofarmaka. Nah, selain logonya, apa sih yang perlu tercantum dalam kemasan obat tradisional? Jadi yang harus ada adalah nama produk. Jadi produknya apa? Nah, selain nama produknya juga nama dan alamat produsen. Jadi kalau teman-teman beli obat juga perlu dicek produsennya apa dan alamatnya di mana. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah kita
mengecek nomor izin edar. Nomor izin edar ya. Karena itu menentukan obat tradisional itu legal enggak. Iya benar. Dia punya izin edar enggak? Seperti itu. Nah selain itu kita juga perlu ngecek nomor batch atau kode produksinya. Nah itu ada biasanya ada ini nomor batch-nya. Kemudian ada juga tanggal kadaluarsa. Nah tanggal kadaluarsa itu menentukan obat itu masih bisa dipakai atau enggak. Jadi ini tidak hanya untuk obat tradisional ya, jadi untuk obat modern pun kita harus ngecek tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai expired tapi masih kita minum. Ya benar-benar. Kemudian harus ada lagi adalah neto. Jadi netonya berapa? Berat bersih ya neto itu ya. Kemudian komposisi itu isinya apa? Jadi dia terbuat dari bahan apa? Kemudian peringatan dan perhatian untuk obat tradisional. Nah selain itu juga ada cara penyimpanannya. Misalkan dia harus disimpan di suhu ruang atau harus di kulkas gitu ya. Gitu. Kemudian kegunaan dan cara penyimpanannya pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Kadang kita ada ya yang obat ada pakai bahasa asing atau biasanya mungkin yang obat-obat impor itu ya Mbak ya. Iya betul. Jadi kalau obat asing atau obat impor itu menurut BPOM untuk penandaannya harus menggunakan bahasa Indonesia di samping dari bahasa aslinya. Seperti itu. Berarti memang sebaiknya itu ada 2 bahasa gitulah ya kalau obat impor ya. Nah Mbak Novi, mungkin di sahabat-sahabat RSA juga ya, mungkin di masyarakat umum gitu ya, kita sering mendengar atau melihat di kemasan jamu itu ada klaim dapat menyembuhkan segala jenis penyakit gitu. Nah kalau menurut Mbak Novi sendiri gimana tuh Mbak terhadap statement itu? Iya dok, jadi ini bukan menurut saya pribadi ya, sahabat RSA. Jadi menurut Badan POM itu memang saat ini Badan POM itu tidak pernah memberikan izin edar untuk obat tradisional yang dia bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi kalau ada klaim seperti itu kita perlu waspada ya, karena memang belum ada nih obat obat tradisional bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi jangan langsung percaya. Berarti patut dipertanyakan nih sahabat RSA, kalau ada yang mengklaim dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, nah itu berarti nggak benar tuh ya, gitu ya kira-kira. Kalau dapat menyembuhkan kanker tanpa operasi gitu Mbak, itu juga gimana tuh ya Mbak? Jadi sama dokter, sama seperti untuk menyembuhkan segala jenis penyakit tadi, Badan POM juga belum pernah memberikan izin edar untuk obat tradisional yang bisa menyembuhkan kanker seperti itu, karena ini termasuk klaim yang tinggi. Jadi harus dibuktikan serangkaian uji klinik maupun uji praklinik. Jadi Badan POM ini menyetujuinya obat tradisional itu untuk memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Jadi bukan untuk menyembuhkan ya. Iya gitu. Oke. Nah, kalau mungkin sahabat-sahabat RSA juga pernah mengalami sendiri mungkin gitu ya. Jadi pas kita minum jamu gitu atau minum obat tradisional gitu, itu langsung berasa efek yang nyata gitu, jadi istilahnya kayak cespleng gitu Mbak. Itu ada penjelasannya nggak sih Mbak kira-kira? Iya, jadi untuk obat tradisional sendiri dokter memang efek yang ditimbulkan itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kita minum obat kok langsung sembuh ya, langsung cespleng, itu kita perlu curiga. Misalkan obat tradisional itu ada BKO-nya. Oh, apa tuh BKO Mbak? Ya, jadi BKO itu sendiri adalah kependekan dari bahan kimia obat. Jadi penggunaan BKO ini dilarang di obat tradisional. Nah, jadi ini sama saja kayak kita minum obat kimia tapi dimasukkan ke jamu. Oh, oplosan gitu berarti ya? Jamu ditambah obat kimia gitu ya? Oh, yang kayak gitu tuh bahaya lah ya Mbak berarti ya? Ya jelas dokter. Jadi selain kita minum jamu dengan bahan kimia yang itu obat kimia yang dimasukkan ke jamu, nah bahayanya gimana kalau ada BKO dalam jamu itu ya? Jadi bahayanya itu karena dosis yang digunakan itu serampangan. Jadi pernah lihat berita tentang penambahan BKO dalam jamu itu, kalau kita lihat bahan obatnya atau bahan kimia obatnya itu langsung satu kresek gitu langsung dimasukin gitu, dijadikan serbuk langsung dimasukkan. Jadi dosisnya enggak
pakai Iya, paparan. bahaya banget ya kalau kayak gitu, Mbak. Iya, termasuk ini dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, bukan ahli dalam obat, dan ini juga termasuk salah satu tindakan kriminal dan itu bisa iya sih. dipidanakan. Iya benar-benar, soalnya kan nanti jadi nggak tahu ya akhirnya efeknya itu gimana, walaupun pas diminum mungkin enakan tapi efek jangka panjangnya itu kan pasti ada ya Mbak ya. Iya, nah contoh kasusnya ini bahkan di Bojonegoro juga sudah pernah ini ya dok ditemukan. Jadi ada kasus bahan berbahaya atau bahan kimia obat itu dalam sediaan dan itu dilakukan sidak oleh Dipkes Bojonegoro. Oh gitu, berarti udah pernah atau bahkan mungkin sering gitu ya, mungkin ketangkep oknum-oknum yang menjual obat tradisional oplosan dengan BKO gitu ya. Iya. Oke, nah kalau BKO-nya itu sendiri yang mungkin banyak digunakan dalam obat oplosan itu ada nggak sih Mbak yang mungkin udah ketahuan gitu, oh ternyata ada beberapa obat nih yang dioplos ke obat tradisional, mungkin Mbak Novi bisa menjelaskan ke sahabat-sahabat RSA? Nah, jadi biasanya kalau untuk keluhan pegel-pegel ya, biasanya sahabat RSA atau keluarganya yang mengeluhkan pegel itu kan sering beli jamu nih. Nah, perlu kita waspadai kalau misalkan ada jenis BKO, misalkan ada Antalgin atau Prednison atau Dexamethasone itu sering ditambahkan di obat pegelimu seperti itu. Kemudian ada beberapa juga misalkan obat untuk sesak nafas atau obat asma itu juga ternyata obat kimia. Contohnya misalkan teofilin itu juga dimasukkan ke jamu. Oh berarti gitu ya Mbak Novi ya. Terus mungkin sahabat-sahabat RSA juga pengen tahu nih Mbak Novi, gimana sih caranya kita bisa tahu di obat tradisional atau di jamu tersebut itu ada kandungan BKO-nya? Gimana caranya tuh Mbak? Iya, jadi kalau misalkan sahabat RSA ya, selain tadi yang sudah saya sebutkan, kalau kita misalkan habis minum obat kok langsung cespleng, langsung sembuh, itu patut kita curigai kalau ada BKO dalam obat tersebut. Nah, selain itu ada tanda lain nih. Jadi kalau misalkan kita habis minum jamu, ini kan sakitnya hilang, tapi setelah beberapa jam kemudian itu sakitnya timbul lagi. Nah, itu juga bisa dicurigai kalau ada BKO-nya. Nah, kadang itu juga yang membuat orang itu jadi ketagihan karena iya sih, badannya kerasa enakan setelah minum jamu itu. Jadi kalau nggak minum nggak enak gitu ya. Betul, gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat dari sediaan jamunya. Kalau kita perhatikan secara seksama dari serbuk jamunya nih, misalkan itu ada butiran-butiran kristal. Jadi itu adalah bahan obat kimia biasanya yang dihancurkan. Selain itu kita juga bisa melakukan pengecekan melalui websitenya Badan POM. Jadi bisa dicek di www.pom.go.id di bagian public warning itu untuk obat-obat yang sudah ada peringatan dari Badan POM. Oh, berarti udah ada sebenarnya gitu ya daftar-daftar dari Badan POM-nya. Nah, itu sahabat-sahabat RSA patut diwaspadai itu ya. Kalau misalnya membeli sesuatu harus kita cek dulu benar-benar, soalnya kan ini terkait dengan obat gitu ya, Mbak ya. Nah, belakangan ini kan mungkin kita sering dengar atau kita mungkin baca gitu ya, sahabat-sahabat RSA juga mungkin di berita gitu banyak beredar jamu ilegal. Itu gimana tuh Mbak? Mungkin Mbak Novi ada tips supaya kita nggak terjebak membeli jamu ilegal gitu. Ya, jadi untuk jamu sendiri atau obat tradisional sebelum kita konsumsi, tadi sudah disampaikan sebelumnya, kita harus memastikan kalau misalkan obat tradisional tersebut punya izin edar. Izin edar, iya. Untuk izin edarnya sendiri dia legal atau ilegal. Nah, kadang kan sudah ada nomor izinnya, tapi ternyata itu fiktif. Itu juga ada loh kasusnya. Bahaya banget ya Mbak kayak gitu. Jadi untuk ngeceknya kita juga bisa lihat di websitenya BPOM. Jadi di www.cekbpom.go.id itu nanti bisa teman-teman coba ya, seperti ini tampilannya di websitenya Cek BPOM. Nanti kita bisa ngeklik, bisa kita pilih nih mana, misalkan dari nomor registrasinya atau dari nama produknya atau mereknya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan, karena kita milih nomor
izin nih, berarti nomor izinnya yang ada di box itu, atau misalkan dari nama obatnya itu bisa kita masukkan. Terus kita cek ada nggak di websitenya BPOM. Kalau misalkan ada dan nomornya sesuai, berarti legal gitu ya. Kalau nggak ada, berarti perlu kita curigai. Oh seperti gitu ya sahabat-sahabat RSA, nanti bisa dicek langsung ke websitenya BPOM. Nah kalau misalnya terkait dengan jamu tradisional yang jamu gendong itu ya Mbak, atau jamu bobo yang sering keliling-keliling gitu, itu gimana Mbak? Kan itu nggak ada tuh ya nomor izin edarnya gitu. Ya, jadi jangan sekali-kali cari nomor izin edar. Nggak ada sahabat RSA. Betul, nggak akan nemu. Jadi untuk Badan POM sendiri mengeluarkan peraturan, jadi dikecualikan untuk obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racian atau jamu gendong itu tidak harus memiliki izin edar. Kenapa? Karena dia kan dibuat dalam bentuk cairan segar dan dia langsung dijajakan ke konsumen dan langsung saat itu kan habis, fresh ya gitu ya. Langsung habis, jadi nggak yang perlu diedarkan dalam waktu yang lama ke konsumen seperti itu. Jadi berarti aman lah ya jamu bumbu gendong itu ya. Iya. Oke. Nah terus Mbak, mungkin Mbak Novi ada tips gitu ya untuk sahabat-sahabat RSA di rumah dalam bijak mengkonsumsi obat tradisional gitu. Jadi tips untuk sahabat RSA yang akan mengkonsumsi obat tradisional ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama gunakanlah obat tradisional yang memiliki nomor izin edar. Nah, bisa kita cek tadi ya di kemasannya. Kemudian kita lakukan pengecekan di websitenya BPOM. Betul. Kemudian untuk obat tradisional kalau kita minum dan efeknya cepat, nah itu kita perlu curigai kalau misalkan tadi ada BKO-nya itu tadi ya dok ya. Terus kemudian tips selanjutnya yaitu kalau misalkan kita menggunakan obat tradisional itu jangan digunakan bersamaan dengan obat kimia atau obat dari resep dokter seperti itu. Kemudian tips selanjutnya adalah selalu periksa tanggal kadaluarsa. Masih bisa digunakan enggak gitu. Jangan-jangan sudah kadaluarsa kita minum, itu bisa bahaya. Kemudian perhatikan informasi peringatan atau perhatian di kemasan obat tradisional. Itu ada efek samping yang rentan pada kondisi kita enggak? Pada kondisi kesehatan kita, mungkin ada penyakit apa yang nggak boleh konsumsi itu ya. Betul. Gitu. Iya. Kemudian baca aturan pakai dari obat tradisional sebelum mengkonsumsinya. Kemudian tips terakhir nih, jangan membeli obat tradisional di sembarang tempat. Jadi pastikan belinya di toko obat atau di apotek yang resmi seperti itu. Nah demikian tadi itu penjelasan yang sangat menarik dari Mbak Novi ke sahabat-sahabat RSA di rumah. Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh ya alasan kita main asal beli asal pakai obat tradisional, karena kita udah tahu nih ternyata ada prosedur yang lebih aman untuk kita bijak dalam menggunakan obat tradisional gitu. Nah terima kasih banyak Mbak Novi atas waktunya juga kesempatannya untuk berhadir di podcast kali ini ya. Nah demikian sahabat RSA untuk tema kita kali ini. Sampai ketemu di podcast Sapa Dokter RSA selanjutnya dengan tema yang menarik dan juga dari narasumber yang kompeten. Saya Dr. Afia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat.